Iya, baik saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Hari ini kita masih kembali membahas tentang kasus kematian Dante ya, di mana tim Polda Metro Jaya menetapkan Yuda Arpandi alias YA sebagai tersangka dalam kasus kematian Raden Adante alias Dante ya, yaitu anak artis FTV Tamara Tiasmara. Di mana polisi menjerat YA dengan pasal berlapis ya. Pasal berlapis itu tindak pidana kekerasan terhadap anak, pasal pembunuhan berencana, dan kelalaian yang menyebabkan kematian. Nah, jadi saudara-saudara, di sini Kombes Pol Ade Syam Indriadi saat ditemui di Jakarta pada Jumat 9 Februari 2024 mengatakan tersangka YA dijerat dengan pasal 76C Junto, pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. Di mana Ade Ari mengatakan kepolisian menjerat YA dengan pasal berlapis setelah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara pada Kamis 8 Februari 2024 di mana YA terancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Nah, penyidik masih mendalami motif pembunuhan Dante setelah proses pemeriksaan kesehatan tersangka ya, di mana beliau juga mengatakan setelah pemeriksaan kesehatan terhadap YA akan dilakukan pemeriksaan tersangka, akan dilakukan pendalaman motif saudara-saudara. Seperti yang kita ketahui juga dalam video CCTV yang telah menyebar sebelumnya ya, di mana YA terlihat sengaja menenggelamkan Dante ke dalam air hingga tubuh anak berusia 6 tahun tersebut tidak terlihat di permukaan selama beberapa waktu. Selain itu juga YA mengangkat Dante yang kelelahan ke tepi kolam renang seakan memberikan pertolongan. Nah, ini kan pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya saudara-saudara, di mana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman paling berat. Menurut pasal tersebut, pembunuhan berencana merujuk pada tindakan seseorang yang dengan sengaja dan dengan perencanaan sebelumnya mengambil nyawa orang lain, di mana pelaku yang dikenakan pasal pembunuhan berencana dapat dikenakan hukuman mati, penjara seumur hidup, pidana selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Adapun bunyi pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut ya. Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana atau mort dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara. Selain pasal 340 ya, itu pembunuhan berencana juga diatur dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 yang berbunyi, setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana paling lama 20 tahun. Nah, ini hukuman mati merupakan salah satu bentuk sanksi hukum ya, saudara-saudara, sanksi hukum yang berlaku di Indonesia. Pidana mati digunakan sebagai opsi terakhir sebagai upaya untuk menciptakan efek jera atau deterrent effect dan sebagai sarana untuk menjaga ketentraman masyarakat secara normatif. Nah, lalu saudara, ini kan seperti yang diberitakan oleh Insert Live ya, bahwa hingga kini belum terungkap apa motif sebenarnya. Motif sebenarnya Yuda Arpandi menenggelamkan Dante hingga meregang nyawa. Di mana dalam penyelidikan kepolisian, Yuda Arpandi mengaku menenggelamkan Dante untuk melatih pernapasan.
Di tengah pemberitaan tersebut muncul pula kabar mengenai asuransi. Iya, muncul kabar mengenai asuransi ya. Disebutkan bahwa Yuda yang tak lain adalah kekasih Tamara sengaja menenggelamkan Dante agar uang pertanggungan asuransi Dante bisa cair. Nah, lalu Soraya Rasyid ya, yang tak lain adalah sahabat Tamara, langsung membantah hal ini. Dia mengatakan bahwa Dante memang benar memiliki asuransi. Namun polisi asuransi tersebut sudah lapse atau tidak aktif ya. Lantaran Tamara membayarnya dengan kartu kredit dan kartu kredit Tamara juga sudah tidak aktif. Di mana Soraya mengatakan, itu dikatakan pada insert live ya, mengatakan seperti ini. Itu adalah fitnah banget. Aku tanyakan, Ra, Dante emang ada asuransi? Ada, tapi udah lama nggak gua bayar karena CC mati. Jadi auto debitnya udah nggak kebayar lagi, kata Soraya ya. Nah, disebutkan pula bahwa Tamara harus merogoh kocek pribadi dan tidak memanfaatkan asuransi untuk membiayai pengobatan Dante. Dante dirawat itu terakhir sebelum pergi, itu dia ngeluarin uang sendiri, nggak pakai asuransi karena asuransinya mati, kata Soraya. Sampai saat ini tidak ada informasi yang jelas seputar jenis asuransi yang dimiliki Dante, saudara-saudara. Di mana asuransi sejatinya adalah produk finansial yang ditujukan untuk meminimalisir risiko finansial yang dialami satu pihak. Adapun dua jenis asuransi yang umumnya dimiliki orang pribadi adalah asuransi jiwa dan kesehatan. Iya, di mana asuransi jiwa merupakan asuransi yang bertujuan untuk melindungi keluarga atau orang tercinta dari musibah hilangnya pendapatan keluarga karena tulang punggung ya. Tulang punggung mereka tak lagi bisa memenuhi tanggung jawabnya dalam mencari nafkah, bisa jadi karena meninggal dunia atau cacat tetap total. Intinya, ketika musibah itu datang, maka perusahaan asuransi akan mencairkan uang pertanggungan ke penerima manfaat. Sementara asuransi kesehatan adalah proteksi finansial yang paling standar. Asuransi ini akan menanggung biaya pengobatan baik rawat inap maupun rawat jalan. Namun tak jarang pertanggungan layaknya asuransi jiwa jika pertanggungan meninggal dunia. Hanya saja uang pertanggungan itu umumnya tidak sebesar asuransi jiwa ya. Iya. Baik saudara-saudara, sampai sini dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan tentang kasus kematian Dante, anak dari Tamara Tiasmara. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton video ini, yang sudah singgah dan support aku di channel ini. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.